Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan, Bapak Pastor Joni Bale, akan membawakan firman Tuhan dengan tema Sinar yang Memudar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, saya mohon kesediaan Bapak Samuel Edison untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pak Samuel. Bu Ayu, Ya Bapak. internet saya lemah nih, lagi lemah cuma Oh, 50%, nanti oke Pak. putus ya, Oke. ganggu. Baik. Ya, Kalau begitu maaf mohon ya. kesediaan Ibu Lydia. Shalom Bu Lydia. Salam, selamat Ya. malam Malam Bu Ibu. Ayu, selamat malam semuanya. Ya. Mohon Ibu pimpin doa pembukaannya Bu. Oke. Mari kami semua sehati kami berdoa untuk mulai pembukaan FWF ini. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa, kami mau bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami boleh bertemu satu sama lain Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Engkau tetap memberkati kami. Tuhan, ampuni dosa salah kami, sucikan kami semua Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan, di mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai Zoom ini Tuhan, biarlah Engkau mau campur tangan Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang hadir Tuhan, agar kami semua juga Tuhan boleh dapat mengerti untuk firman-Mu ini ya Bapa. Bagi teman-teman yang belum hadir, Tuhan senantiasa mau memanggil mereka untuk mempunyai hati yang rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, Engkau berkati juga Pak Joni Bale yang akan membawa firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Saya Sama-sama. serahkan kepada hambanya Pak Pendeta Juni Bale. Silakan Pastor. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini, malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh memberi kita kesempatan, memberi kita waktu yang baik untuk sama-sama kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang diambil dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Di bawah tema sinar yang memudar. Saya akan membacakan akan firman ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita boleh menyimaknya bersama-sama pada malam hari ini. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan
yang semakin besar. Demikian pembacaan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu meneguhkan setiap kita, memberkati kita, dan menolong kita untuk kita boleh bersama-sama melewati setiap hari, melewati akan setiap perjalanan kehidupan kita, dan proses-proses yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sinar yang memudar, yang tema yang diberikan kepada saya untuk kita boleh bersama-sama belajar pada malam hari ini. Saya mulai dari latar belakang daripada 2 Korintus ini. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan atau apa yang dikatakan oleh kepada jemaat Kristen di Korintus dalam surat-surat sebelumnya memang benar dan dimaksudkan untuk menolong mereka atau menolong orang-orang percaya yang ada di jemaat-jemaat itu. Nah, akan tetapi sejumlah orang Korintus salah memahami akan kata-kata Paulus ini. Ya, bahwa mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, maksud daripada surat 2 Korintus ini ditulis adalah bahwa Paulus ini pernah hidup dan bekerja di antara para pengikut Kristen yang ada di Korintus. Kemudian ia menulis surat untuk memberi kekuatan dan ia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan ia berjanji juga untuk datang dan mengunjungi mereka. Namun pada awal surat 2 Korintus ini, kita melihat bahwa Paulus menjelaskan bagaimana ia dahulu berubah pikiran. Ia tidak datang ke Korintus supaya ia tidak dianggap terlalu keras dan menuntut. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-23 di sana. Dan karena itu ia ingin melihat apakah mereka mengikuti petunjuk-petunjuk untuk mengampuni, menghibur orang-orang yang bersalah yang ada di Korintus. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Paulus ini punya pikiran, punya pemahaman yang sangat luar biasa ketika dia bertobat dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus ini memberikan sebuah pemikiran yang sangat dahsyat menurut saya di pasal yang ketiga. Dia berbicara tentang pelayan-pelayan perjanjian baru. Ya, dia memberikan akan satu pengertian yang lain, yang baru di sini yang kita lihat. Ya, yang luar biasa yang saya lihat di sini. Nah, saudaraku, yang pertama dikatakan bahwa di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membacakan kitab Musa, ada selubung yang menutupi akan hati mereka. Jadi orang-orang Korintus ini sebenarnya Paulus itu mempunyai satu pemikiran bahwa mereka ini sudah mengenal Tuhan, mereka sudah menerima Tuhan, mereka sudah bahkan diajarkan untuk taat kepada Tuhan. Ya, bahkan taat kepada Injil yang disampaikan, yang diberitakan. Ya, bahwa benar-benar para pelayan Injil itu harus terus-menerus, ya, dan hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, ya, bahwa para pelayan Injil ini harus benar-benar terus terang dan jelas dalam berkata-kata, ya, apa yang mereka harus sampaikan, apa yang mereka katakan itu harus sama dengan tindakan-tindakan mereka. Mereka tidak boleh sama seperti hal-hal yang dahulu yang mereka pernah dengar. Mereka tidak boleh sama seperti yang dulu mereka diajarkan kepada mereka. Ya, dikatakan bahwa mereka harus membuka akan selubung yang ada. Mereka harus membuka akan setiap hal-hal yang membuat muka mereka, wajah mereka atau mata mereka yang melihat kepada kebenaran. Mereka tidak boleh sama seperti Musa. Mereka mengenakan selubung pada wajah mereka atau menutupi dan menyamarkan hal-hal yang seharusnya mereka buat menjadi jelas.
Maka itu di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa sampai dengan hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi akan muka mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa Tuhan itu menginginkan supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menyampaikan atau mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang lain. Ya, maka tentunya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, selubung yang menutupi hati mereka, dikatakan Paulus, menurut Paulus, bahwa bangsa Israel tidak mengerti maksud yang sebenarnya dari hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa selubung ini hanya dapat dibuka jika orang menafsirkan hukum itu dengan iman bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Ya. Selubung ini hanya dapat dibuka bahwa ketika orang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Mereka harus beriman kepada Tuhan. Ya, mereka harus beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa kita pernah belajar, kita pernah melihat bahwa banyak orang di dalam kehidupan mereka menganggap bahwa Injil itu adalah kekuatan yang memerdekakan kita, yang memampukan kita, yang membawa kita keluar dari dosa. Injil itulah yang membawa kita untuk mengenal Kristus secara baik dan dalam. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan Allah disingkapkan di dalam perjanjian baru dan tidak dalam bentuk perlambangan dan hanya bayangan semata. Para pelayan sudah selayaknya dipersalahkan apabila mereka tidak menyatakan hal-hal rohani, kebenaran Injil dan kasih karunia dengan cara mereka seterang mungkin. Jadi ini harus dibukakan. Ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Injil ini harus dibukakan. Tidak boleh disamarkan. Apalagi hal ini menjadi pudar di dalam setiap kehidupan kita. Maka itu tema malam hari ini adalah sinar yang memudar. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita tidak menginginkan agar supaya berita Injil ini hilang. Ya, berita Injil ini mulai memudar, bahkan hilang, saudara. Saya kadang-kadang melihat kekristenan akhir-akhir ini menjadi miris. Ya, menjadi miris. Orang kalau hari Minggu pun juga lebih tertarik atau lebih senang pergi ke tempat-tempat, pergi ke mall atau pergi pesta, undangan, ketimbang datang ke gereja. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya pikiran orang itu seperti apa ya? Kenapa dia lebih memilih untuk pergi bersenang-senang di luaran sana? Barang hanya datang beribadah 2 atau 2,5 jam di gereja, itu pun juga sangat sulit. Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumentasi, dengan berbagai macam pikiran. Tetapi ketika hamba Tuhan menyampaikan teguran, menasihati mereka, Allah tersinggung dan membuat ini menjadi alasan untuk menjauh dari gereja, untuk menjauh dari Tuhan, dan bahkan mereka tidak akan datang gereja lagi. Saudara-saudara, ini hal yang miris. Ini adalah hal yang terjadi hari-hari ini. Ya, orang lebih banyak tertarik untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini ketimbang mereka membaca Alkitab. Mereka membaca firman Tuhan, mereka menyimpan waktu untuk baca Alkitab dan berdoa. Barang beberapa saat membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam kebenaran ini Paulus katakan bahwa para pelayan sudah seharusnya mereka harus melihat, mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus menggantungkan diri mereka pada Tuhan, pengharapan mereka kepada Tuhan, iman mereka kepada Tuhan. Bukan lagi kepada apa yang mereka miliki.
bukan lagi kepada mereka apa yang mereka punyai, tetapi mereka menggantungkan iman mereka, percaya mereka, sungguh-sungguh kepada mereka. Selubung yang selama ini menutupi muka mereka, menutupi mata mereka, ini harus disingkirkan. Ya, mungkin selubung-selubung itu yang menutupi mata mereka adalah hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang menyenangkan akan hati mereka. Saudaraku, saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu yang ada dalam grup ini adalah orang-orang yang memberi diri, mendedikasikan waktu untuk dekat untuk sungguh-sungguh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, karena memberi waktu di jam 8, di jam 9 malam seperti ini tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu melakukan itu, dan itulah hal yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, meskipun bangsa Israel tidak dapat melihat hilangnya apa yang tadinya diperintahkan oleh Tuhan, yang sekarang sudah dibatalkan itu, namun kita bisa melihatnya. Kita bisa melihat makna dari berbagai perlambang atau bayangan itu melalui penggenapannya. Kita bisa melihat selubung itu disingkapkan di dalam Kristus dan kedatangannya, yaitu Dia yang merupakan akhir daripada hukum Taurat untuk membenarkan semua orang yang percaya. Dia itu pula yang ditunjuk dan yang dimaksudkan oleh Musa dan semua nabi yang tulisannya kita baca. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama tahu bahwa selubung ini harus dibukakan. Penutup yang menutupi mata hati kita ini harus disingkirkan, dibukakan supaya kita melihat Tuhan dengan jelas. Kita melihat akan kemuliaan Tuhan dengan baik. Kita melihat akan kebesaran Tuhan dengan baik dan jelas. Dan saudara, saya percaya bahwa ini akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa ketika orang bertobat, ketika orang insaf, bahwa dia yang apa yang dia lakukan sekarang itu adalah bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika dia kembali kepada Tuhan, ya, dia kembali kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, ya, maka selubung itu diambil daripadanya. Cara satu-satunya agar selubung itu dibukakan, selubung itu ditiadakan, selubung itu disingkirkan, cara satu-satunya Alkitab, firman Tuhan memberikan jawaban bahwa hanya ketika ketika kita datang kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada kita. Sehingga pengenalan kita kepada Tuhan itu menjadi jelas, itu menjadi terang benderang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita percaya, saya percaya bahwa kita belajar sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini. Ya, terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Kita melihat bahwa semua orang kalau cinta Tuhan semakin cinta Tuhan. Saya melihat orang-orang yang sekarang ini, hari-hari ini, kalau mereka cinta Tuhan, sangat cinta Tuhan. Tapi kalau orang sudah hanya cinta kepada apa yang dia punyai, pemilikannya, harta kekayaannya, apa yang dia punyai saat ini, maka mereka tidak terlalu mempedulikan Tuhan. Ya, mereka tidak mempedulikan Tuhan. Mereka tidak terlalu aktif di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika saya terlibat dan belajar melayani bersama-sama di IFJF Makassar, saya banyak belajar, melihat banyak hal yang terjadi. Kita harus berdoa, kita harus benar-benar memberi diri kepada Tuhan di dalam melayani. Saya nggak habis pikir teman-teman yang juga jadi gembala sidang, bagaimana caranya, ya, kehidupan tidak mudah sekarang ini, ya, tidak mudah. Saya dulu dari sebuah organisasi yang kalau pendetanya bicara,
Ya, pendetanya bicara, jemaatnya itu semua mendengar, diarahkan mendengar. Tapi sekarang banyak gereja yang kadang-kadang pendetanya bicara, memberi nasihat, memberi arahan, jemaatnya juga ngoceh sendiri, saudara. Jemaatnya juga membuat ulah, membuat hal yang macam-macam. Nah, ini tidak mudah. Di hari-hari ini tidak mudah. Setiap orang, ya, setiap orang ingin untuk memberikan argumentasinya. Maka itu firman Tuhan katakan di ayat yang ke-16 itu, maka apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, sumber masalahnya, sumbernya adalah hati kita, di dalam hati kita. Dan saya belajar bahwa hati kita ini benar-benar kita harus bukakan kepada Tuhan. Ya, kita harus berikan kepada Tuhan. Karena dari hati diolah dan ketika dikirim ke dalam pikiran kita, maka tindakan kita, apa yang terjadi dalam tindakan kita itu akan menentukan kualitas kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, kualitas kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka itu dikatakan bahwa ketika orang berbalik kepada Tuhan, ketika orang metanoia, pembaharuan pikiran, pembaharuan hatinya, bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ini selubung itu akan dibukakan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita belajar bersama-sama bahwa hidup ini, sekarang ini, hidup ini tidaklah mudah. Hidup ini tidaklah mudah. Paulus waktu itu menghadapi akan jemaat Korintus yang hidupnya luar biasa, ya, hidupnya luar biasa. Bahkan tadi saya baca tentang bagaimana kehidupan orang-orang di Korintus ketika Paulus melayani mereka. Di pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa harus diampuni orang yang bersalah. Kecemasan dan kelegaan Paulus diteruskan di Makedonia. Saudara, tidak mudah untuk melayani akan jemaat-jemaat yang berasal yang ada di sana. Tapi Paulus memberi diri dia. Paulus memberi akan hatinya kepada Tuhan untuk melayani di sana. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita memberi diri kita memberi hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya sinar yang terpancar dari dalam hidup kita itu tidak memudar. Saudara, kita pernah membaca bahwa ada orang, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ada orang yang juga hidupnya awalnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi pada akhirnya dia setia, dia tetap setia pada Tuhan. Ya, saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini seperti itu. Dulunya kita melihat, waktu masih muda melayani Tuhan itu luar biasa, menggebu-gebu di dalam melayani Tuhan. Semuanya diberikan kepada Tuhan, hampir seluruh waktunya diberikan kepada Tuhan. Tetapi karena dengan berjalannya waktu, proses demi proses, kadang-kadang membuat orang-orang yang menggebu-gebu di awal sudah tidak kita lihat di dalam pelayanan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menutupi mata hati mereka. Ada hal-hal yang membuat mereka menjadi kadang kesinggung, kadang kepahitan, kadang karena hal-hal yang sepele, mereka meninggalkan pelayanan dan mereka mengikuti akan pilihan atau jalan hidupnya sendiri-sendiri. Nah, hal yang kedua, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, bahwa mereka yang menikmati Injil itu menerima akan hak istimewa dan keuntungan daripada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara, pikiran orang-orang yang hidup di bawah tata peraturan hukum Taurat telah tumpul atau dibutakan
Ya. Tumpul atau dibutakan. Itu kita bisa lihat juga di ayat yang ke-14. Dikatakan tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya. Nah, seperti itulah tadinya mereka, dan itu pula lah yang dialami khususnya oleh orang-orang yang tetap berpegang kepada agama Yahudi setelah kedatangan Mesias. Pemberitaan Injil itu menjadi terus. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya sendiri mengalami hal ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pun pernah mengalami akan hal ini. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan, kita lahir baru. Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang menuntun kita, mengajari kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Saya dulu tidak tahu bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Saya bisa meminta akan Roh Kudus untuk memimpin hidup saya. Buat saya itu sesuatu yang gak masuk di akal saya. Tapi lama-kelamaan saya belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Roh. Dan ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Roh Tuhan, Roh Allah, itulah yang menuntun sampai dengan hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Tuhan yang menuntun saya, memerdekakan saya dari segala sikap, perilaku, pikiran, dan juga perbuatan yang jahat yang dilakukan di dalam hidup saya pada masa yang lama. Ya, Tuhan singkirkan semua itu. Ya, Tuhan singkirkan setiap selubung-selubung itu. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan singkirkan itu. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai hidup kita semua untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan tentunya melakukan akan perintah Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walau demikian Rasul Paulus memberitahu bahwa akan tiba waktunya ketika selubung ini diambil, dan ketika hatinya, yaitu bangsa Israel, berbalik kepada Tuhan, maka ketika siapapun berbalik kepada Allah, maka selubung itu ditiadakan. Ya, akan diambil, dan pikiran yang buta serta hati yang keras akan disembuhkan. Ya, akan disembuhkan. Saudara-saudara, hari ini, apakah hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang menurut kita, Tuhan rasanya berat banget. Tuhan rasanya hal yang menimpa saya, selubung yang menutupin saya terlalu berat, Tuhan. Tuhan rasanya hal ini tidak bisa saya lewati sendiri, Tuhan. Tuhan sepertinya hal ini membawa saya untuk tidak bisa dekat dengan Tuhan. Hari ini, malam hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Beban berat, hal yang membuat kita tidak bisa mampu melihat akan kuasa Tuhan dengan baik. Malam hari ini, saudaraku, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17. Kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita terima Roh Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka di situ ada kemerdekaan. Ada pembebasan. Ya, ada kelepasan yang datang daripada Tuhan. Kita semua pasti membutuhkan itu. Kita membutuhkan supaya kita boleh merdeka. Kita boleh dimerdekakan di dalam Tuhan supaya kita boleh melayani. Kita boleh melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita setiap hari dengan bebas, dengan baik, karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita dimerdekakan. Kita tidak lagi diikat dengan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa apapun. Kita tidak lagi diikat dengan kuasa dosa, ya, yang mengikat kita sehingga kita
boleh bebas untuk melayani akan Tuhan. Nah, saudaraku, keadaan orang-orang yang menikmati dan percaya kepada Injil itu jauh lebih berbahagia. Karena apa, saudara? Yang pertama, karena mereka memiliki kemerdekaan. Mereka memiliki kemerdekaan. Dikatakan tadi bahwa di mana ada roh Allah dan di mana roh itu bekerja, seperti yang dilakukannya di bawah Injil kekuatan, maka disitulah letak kekuatan kita, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kuasa yang sangat hebat, kuasa yang sangat ajaib, kuasa yang sangat luar biasa, ya, kuasa yang sangat luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya banyak berdoa kepada orang-orang yang kena apa ya, kena santet, kena guna-guna, ya, di apa namanya, disantet oleh orang, ya. Kadang-kadang doakan mereka. Ada orang yang bilang sama saya, ada teman yang bilang sama saya, hati-hati kamu juga berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, saya selalu berdoa menutup bungkus akan diri, menutup bungkus keluarga, istri dan anak-anak, apa yang kita miliki, kita doa tutup bungkus. Ya. Karena tidak mudah, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun hari-hari ini mereka sedang terkapar. Karena apa? Pengharapan mereka kepada Tuhan tidak ada. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Ya, kadang orang yang meminta doa itu orang yang bukan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang kaya, orang yang punya banyak uang. Tapi mereka tidak memiliki Tuhan dalam hidup. Sehingga apa? Sehingga mereka larinya ke dukun, pergi ke dukun. Saya selalu kalau mendoakan orang, saya selalu katakan, kalau selama kamu pergi ke dukun, dan saya tidak akan mendoakan. Saya tidak mau mendoakan. Kamu mau datang kepada Tuhan, tapi kamu juga datang kepada dukun, meminta untuk dukun nolong kamu, minta maaf. Ayat 17 itu dengan jelas katakan bahwa ketika ada roh Tuhan, ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu adalah kemerdekaan dari hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kejahatan-kejahatan apapun yang kita lakukan itu akan disingkirkan, itu akan dibebaskan apabila kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, saya sangat senang sekali dengan kata-kata ini. Ya, dengan firman ini di ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tidak ada lagi hal-hal yang kita sembunyikan. Tidak ada hal-hal yang lagi yang kita tutupi, saudara. Terbuka di hadapan Tuhan. Karena apa? Dikatakan di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang melihat kita, saudara, orang melihat bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kita. Ketika orang melihat kita, orang melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Ketika orang melihat kita, orang melihat bahwa ini adalah manifestasi daripada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sehingga kata-kata kita, tutur kata kita, sikap kita itu mencerminkan sesuatu yang benar-benar lahir daripada Allah. Kita tidak menutup-nutupi akan dosa kita lagi. Terbuka. Orang bisa melihat kita, sesuatu yang bebas. Orang boleh melihat. Bulan Maret kemarin di dalam gereja IFJF itu berbicara tentang sebuah tema. Apa yang kamu sembunyikan? Dan di dalam 4 minggu itu kita berbicara banyak tentang dosa. Dosa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Akibat dosa apa? Dan saya melihat bahwa ini dosa, kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia sudah melakukan dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia sedang hidup di dalam dosa. Dia nggak sadar.
Nah, saudaraku, dikatakan di dalam bagian ini bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Wah, ini luar biasa. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan. Ya, kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan. Sumber pengharapan itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa kita semua yang datang kepada Tuhan, ya, kita menerima akan sesuatu. Kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita bersyukur, kita belajar bahwa kita ini memiliki terang. Kita memiliki terang. Karena kita semua melihat kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, dengan muka yang tidak berselubung. Bangsa Israel melihat kemuliaan Allah dalam awan yang gelap dan yang menakutkan. Tetapi orang-orang Kristen melihat kemuliaan Tuhan seperti dalam cermin, lebih jelas dan lebih menyenangkan. Bagi Musa bercakap-cakap dengan Allah, muka dengan muka secara akrab merupakan keistimewaan tersendiri. Tetapi sekarang semua orang Kristen yang benar melihat dia lebih jelas dengan muka yang tidak berselubung. Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada mereka. Nah, saudara-saudara, terang dan kemerdekaan ini mengubahkan hidup kita. Kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar daripada Tuhan dan kemuliaan yang semakin besar. Dari satu tingkat kasih karunia yang mulia menuju tingkatan yang lebih lain. Sampai kasih karunia di bumi ini disempurnakan di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita menjadi serupa dengan gambar daripada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup kita. Tapi di dalam setiap proses perjalanan ini tidaklah mudah. Dikatakan bahwa tidak itu semua akan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan janjikan. Dengan begitu, betapa orang Kristen seharusnya lebih lagi menghargai dan memanfaatkan hak istimewa ini. Kita tidak boleh puas begitu saja tanpa memiliki pengetahuan yang berdasarkan pengalaman tentang kuasa Injil yang mengubahkan hidup kita, yang dikerjakan oleh Roh, yang menjadikan kita serupa dengan sifat dan kecenderungan Injil yang mulia daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita belajar, kita terus melihat bahwa Tuhan memberikan kita sebuah kemerdekaan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemerdekaan. Kita tidak lagi takut untuk mengabarkan Injil. Kita tidak lagi takut untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Karena kita percaya bahwa kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh Tuhan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang ini atau saat ini sinar yang ada dalam hidup saudara mulai memudar? Atau sinar itu sedang bercahaya di tengah-tengah kegelapan? Saya berdoa dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir di dalam Zoom ini, sinar kita telah bercahaya. Sinar kita sedang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Satu orang pun di antara kita, saya berdoa, sinar itu tidak boleh memudar. Sinar itu tidak boleh hilang. Sinar itu apalagi mati. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dimerdekakan. Bahkan ada roh Tuhan yang menyala-nyala dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita memancarkan sinar kita
memancarkan kasih Kristus, memancarkan akan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Tuhan membuat kita merdeka. Tuhan sudah memerdekakan kita, membebaskan kita dari setiap dosa, kesalahan kita. Sehingga hari ini kita boleh mendapatkan diri kita, boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan, boleh menjadi berkat, baik di rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, di tempat di mana kita berjumpa dengan orang. Setiap hari Tuhan jadikan kita menjadi terang atas orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu, mari malam hari ini kita belajar bersama-sama. Belajar, sungguh-sungguh kita belajar. Saya percaya bahwa selubung yang menutupi akan mata hati kita itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Selubung itu sudah tidak ada pada kita. Selubung itu sudah disingkapkan, sudah disingkirkan dalam setiap hidup kita. Karena apa? Karena Kristus Yesus telah mati atas hidup kita. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Dan ketika dia berkata, sudah selesai, maka segala sesuatu itu sudah dilucuti oleh dia di atas kayu salib. Mari kita belajar bersama-sama untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk boleh mendedikasikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam setiap hidup kita bersama-sama. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam masa perjanjian baru ini, untuk menantikan akan kedatangan Yesus Kristus yang telah mempersiapkan orang-orang, generasi-generasi di akhir zaman ini untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka tidak lagi diikat oleh hal-hal keinginan-keinginan mereka, hawa nafsu mereka, hal-hal duniawi yang menghancurkan masa depan mereka. Tapi mari sebagai gereja Tuhan, kita juga berdoa, kita juga menyampaikan akan kabar baik kepada mereka, supaya orang-orang tidak jatuh, tidak hidup di dalam dosa. Tapi selubung-selubung yang menutupi akan mata hati mereka, mereka boleh buka dan mereka boleh melihat akan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saudara, saya ulangi ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudaraku, saya percaya bahwa yang kita lakukan adalah kita membawa orang, kita menjadi berkat supaya orang berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalannya yang salah, jalan-jalannya yang keliru, jalan-jalannya yang tidak benar, jalan-jalannya yang jahat. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka menemukan Tuhan. Mereka berjumpa kembali dengan Tuhan. Supaya sinar yang mulai pudar itu kembali bercahaya, kembali memancarkan akan kasih. Karena ada roh Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita semua. Kita percaya bahwa malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Api daripada Tuhan terus menyala, terus bersinar di dalam setiap kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah memberkatakan hidup kami. Tuhan yang sudah mengangkat setiap selubung-selubung yang menutupi akan mata hati kami. Tuhan, kami berdoa pada malam ini, kami bersyukur kepadamu. Karena kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka disitulah kami mendapatkan kemerdekaan sejati daripada Tuhan. Malam hari ini kami berdoa setiap kami Tuhan, biarlah roh Tuhan boleh menuntun akan hidup kami. Berkat Tuhan boleh menuntun akan hidup kami. Dan biarlah janji-janji Tuhan itu boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh
memberkati akan hidup kami. Engkau boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat ya Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup Tuhan Yesus menjamah setiap hati manusia, hati yang keras, hati yang bimbang, hati yang ragu, hati yang suam-suam ya Tuhan. Engkau jamah sehingga orang-orang itu berbalik kepada Tuhan dan boleh melihat akan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, jikalau di antara kami Tuhan dapati sinar yang ada dalam hidup kami, sinar yang ada di dalam setiap pengenalan kami akan Tuhan, itu mulai memudar. Tuhan, Engkau tolong kami, supaya kami boleh terangkat kembali. Sinar itu boleh bercahaya kembali. Sinar itu boleh menerangi dunia yang gelap ini Tuhan. Baik di dalam rumah tangga kami masing-masing, di tempat di mana kami bekerja, di tempat di mana kami berada. Tuhan, biarlah kemuliaan sinar Tuhan boleh memancarkan kasih, memancarkan akan sukacita, sehingga dunia boleh melihat bahwa Tuhan, Engkau ada sama-sama dengan kami. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan malam ini, yang sudah mengajarkan kami, yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami. Kami berdoa biarlah Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umatmu, setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Tuhan, Engkau memberkati, menolong kami semua. Ada yang mungkin bergumul Tuhan dengan kesehatan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau angkat setiap kelemahan-kelemahan kami, kelemahan fisik Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau gantikan dengan kekuatan kesehatan yang datang daripada Tuhan, boleh tercurah atas setiap hidup kami. Supaya kami semua ya Tuhan, boleh hidup di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh melakukan akan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami terus berdoa ya Bapa, biarlah Engkau menolong kami, pelayan-pelayan Tuhan ini, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengutus kami untuk menjadi berkat di tempat di mana kami berada, di kota di mana kami berada, dan terus teristimewa Tuhan di negara Indonesia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah terang kasih Tuhan boleh terus bercahaya, menerangi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah melucuti setiap selubung yang menutupi akan mata hati kami untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati kami semua malam ini. Urapi dengan kuasa. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengharapan hidup kami. Tuhan yang sudah memerdekakan hidup kami. Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami di dalam Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.